ala jawaz dzikri bil qalbi wal lisani bil muhdis wal junub wal haid wal mufassal. Faslun utawi fasal ai hadza faslun utawi iki fasal. Isma sapa ulama ala jawaz dzikri ing atase wenange dzikir bil qalbi lawan hati wal lisani lan lisan lil muhdisi kedua kang hadas wal junubi lan junub wal haid lan haid wal mufassal lan wong pira-pira wong sing nifas. Wadalika utai mengkono jawaz dzikri fit tasbih ing dalem tasbih wa tahmid lan tahmid wa tahlil lan tahlil wa takbir lan takbir. Memang biasa perempuan ya. Masya Allah ini majlis ya supaya pasar. Tapi insya Allah sering hadir majlis, insya Allah sedikit demi sedikit bisa berkurang. Jadi isma ulama ala jawaz dzikri, bolehnya dzikir bil qalbi wal lisan lil muhdis, dzikir dengan hati atau lisan. Ini boleh kita dzikir bagi wong sing hadas kecil atau hadas besar, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, dan juga bagi orang yang nifas. Boleh sampai masuk nifas dalam keadaan haid junub kita dzikir apa-apa. Wadzalika fit tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Begitu juga boleh kita dzikir dengan hati juga dengan lisan, dengan tasbih baca subhanallah bagi orang sing haid ya. Kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah enggak apa-apa. Wa takbir wa sholatu ala Rasulillah sallam, juga membaca sholawat yang banyak sholawat. Benar, dapat dispensasi kan? Oh, enggak sholat 5 waktu diisi dengan zikir. Wa doa wa wirid dan doa wa wirid dan semuanya. Walakin tetapi nih qiraatul Quran haramun 'alal junub wal haid wal mufassal. Kan tetapi qiraatul Quran utawi maca Quran iku haram 'alal junubi ing atase wong sing junub wal haid lan wong sing haid wal mufassal lan pira-pira wong sing nifas. Dan baca Al-Quran ini haram bagi orang yang junub. Ya, juga haram bagi wong sing haid nufasa. Sawaun qara'a qalilan aw kathiran. Aw kathiran. Ikodoko qara'a maca sapa wong sing junub, wong sing haid qalilan kali sedikit aw kathiran atau banyak. Walaupun sedikit. Kalau dalam keadaan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Walau setengah ayat tidak boleh. Qalilan atau kasiran, sedikit atau banyak, kalau itu Al-Quran tidak boleh bagi sing haid nifas. Hatta ba'du ayat, hingga sebagian ayat. Wa yajuzu lan menang lahum kedue ya wong mukis duduk kabeh man apa ijra'ul Quran nglakokaken Quran alal qalbi ing atas ati min ghairi afdin saking pola hafal. Nek atine maca boten apa-apa. Sampeyan biasa ngapal Quran dan sebagainya ya. Atine baca Quran enggak apa-apa. Yang penting lesannya baik. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi biasa kalau ngajar ngaji, ya ustaz baik kan, malih baik, ya. Atau biasa wong sing ngapal Quran, lek sering kan
cepat lupa ya apa ini darurat kita mengikuti Imam Malik apa darurat dalam kondisi darurat menurut Imam Malik walaupun dalam keadaan haid nifas itu tidak apa-apa membaca nggak apa-apa darurat daripada saya nanti libur ngajinya anak-anak kalau anak-anak libur sampai setengah bulan libur ya apa ini ya sebetulnya sama main HP tadi darurat bukan apa-apa mengikuti Imam Malik ya. Jadi ini perbedaan apa para kiai para ulama ini rahmat seperti orang perempuan menurut Imam Syafi'i kalau perempuan ini sekujur buku tubuh sekujur batu ya Aisyah kan bukan asal ketinggalan tapi menurut Imam Syafi'i tapi As-Syafi'iyah itu termasuk yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Ghazali itu As-Syafi'iyah Imam Nawawi As-Syafi'iyah atau Imam Rafi'i As-Syafi'iyah kalau Imam Nawawi tetap berpegang pada Imam Nawawi berpegang pada Imam Syafi'i yaitu auratnya perempuan sekujur tubuh tapi ada apa Ashabu Syafi'i termasuk Imam Rafi'i boleh kalau perempuan terlihat wajahnya makanya bunyai di Indonesia itu mengikuti Syafi'iyah kalau mengikuti Imam Syafi'i haram ya sampai perempuan kelihatan wajahnya itu haram menurut Imam Syafi'i tapi ada pengikutnya Imam Syafi'i Imam Rafi'i membolehkan terlihat wajahnya inilah termasuk rahmat wa yajuzu lahu iqra'ul Qur'an awal qalbai wa yajuzu lahu iqra'ul Qur'an yang melakukan Quran al-Qalbi min ghairi lafzin tanpa mafakate an-nadhar fil mushaf begitu juga ya justru melakukan nadhar ningali fil mushaf dalam mushaf wa yuru al-qalbi dan melakukan al-qalbi terus modal dalam hati kalau ashabuna ngendika sapa ashabuna ini Imam Nawawi ashabuna teman-teman kita berarti menurut ulama Imam Syafi'iyah wa yajuzu an lil junubi kedua junub mongkol kae ayakula yang kamu ucap sapa junub indal musibah nalikane musibah seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini kan Al-Qur'an ketika musibah enggak apa-apa walaupun haid membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang penting ojo pun diniati baca Al-Quran. Ini memang ada fikihnya. Memang Imam Nawawi ada fikih ya. Jadi nggak apa-apa kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada musibah. Padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu juga merupakan hal wa inda ru'bidabah menandakan numpak kendaraan. Dan kita naik kendaraan sunnah baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ini juga Al-Qur'an enggak apa-apa bagi sing dulu haid ya. Ini membaca walaupun ini Al-Qur'an yang penting jangan niat baca Al-Qur'an ya biasa setiap pergi ya baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin Subhana wa suci Allah tidak sakharakan lulukakan seorang nama itu hadza ing makhluk wa man barang gunakan ono labu berhada ini foto wa inda dua dan ketika dua enggak apa-apa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini juga Al-Qur'an enggak apa-apa kita doa pas wong sing dulu ya.
Idalam yang sudah, ini yang syaratnya. Idalam yang sudah menikahnya orang nejo sopong wong sing nifas di kelawan yaitu iman Al-Quran maca Al-Quran. Syaratnya gak niati maca Al-Quran. Sampai donga, sampai niati maca Al-Quran gak boleh bagi sing haid. Jadi niati doa saja gak apa-apa. Nih, walau langkah kue sing haid dan sing nifas ayat pula yang termotor sopok yang sing nifas bismillah walhamdulillah ida yaksida nalikane nejo sopok yang nifas Al-Quran sawaun fotogo kosoda nejo sopok yang nifas tadi kau indikir kaulah yakun orang-orang lalu maksud kebewang yang nifas pokok kosoda kok intinya jangan sampai niat mojo Al-Quran seperti yang biasa wiritan dan sebagainya wakian kan ada seperti itu ikhlas sebagainya. Kalau lebih aman ya lebih aman lebih kita baca kalau niatan mojo Al-Quran dan sebagainya darurat mengikuti Imam Malik. Terus biasa orang wiritan wakian dan sebagainya untuk Imam Malik tidak apa-apa. Kalau niatnya dikit kita biasa wiritan terus kita niatnya dikit boten niatnya Al-Quran boten apa-apa. Tapi sih lebih pas lagi masalah apa kalau Imam Malik nggak apa-apa. Jadi untuk darurat kita nggak apa-apa mengikuti Imam Malik dalam kondisi darurat. Mereka darurat nggak boleh. Itu sih gampang itu. Bagi Imam Syafi'i atau nomor Imam Malik itu nggak boleh. Kalau hanya darurat itu bolehnya aja sebenarnya. Insyaallah ini walau satu ayat dua ayat insyaallah akan disampaikan oleh Habib Fahmi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita dapat berpegang dari duri Rasulullah dan mendapatkan ilmu dan beliau alumni Jalwan zaman apa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Khadimul Majlis, guru kita bersama Gusti Hidaruddin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala di kesehatan walafiat panjang umur kita Allah, dan mudah-mudahan beliau diberikan semangat lagi di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi orang yang paling terdekat dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dakwahnya beliau menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita patut syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita limpahan daripada nikmat yang sangat luar biasa, yang mana nikmat ini tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecuali kepada mereka hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hadirin, kalau misalnya kita ini dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tempat-tempat majelis ilmu agama, di dalam tempat-tempat yang di situ adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka itu adalah tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia yang sangat banyak, jabatan yang sangat tinggi, popularitas yang sangat terkenal kemana-mana, tapi Allah tidak memberikan kepada ilmu kepada kita, Allah tidak memberikan zikir kepada kita, Allah tidak memberikan hidayah ibadah dan taat kepada kita, maka sungguh itu adalah hamba yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu di dalam hadisnya beliau mengatakan, Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ilma illa man yuhibbuhul abrar. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalnya kita melihat bahwasanya orang-orang musuhnya Allah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik kepada Allah, kita lihat itu kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan dunia dari Allah. Ini tandanya apa? Tandanya bukan ukuran kecintaan Allah kepada hambanya dengan diguyurnya seorang hamba itu dengan gojokan duniawi, ya bukan. Bukan ukuran tanda cintanya Allah kepada hambanya seseorang hamba itu diberikan kenikmatan yang sangat luas di dalam dunianya, bukan. Tapi ukuran seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka adalah orang yang beriman, semakin mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka semakin tinggi pula mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seseorang itu tidak akan bisa menjadi orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa didasari dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada daripada seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat-tempat majlis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalau misalnya kita mau mentelaah dan kita itu mau mengkaji bahkan di dalam kitab Al-Adab ini yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawiyah, yang mana kitab ini adalah sangat istimewa, sangat mulia, sangat agung manfaatnya, keberkahannya yang ada di dalam kitab ini. Karena sebagian para ulama itu kadang-kadang sirnya mereka, rahasianya mereka itu terdapat di dalam suatu hal. Seperti Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Haddad, yang mana beliau itu mengkarang Ratibul Haddad, yang mana dianjurkan bagi kita itu untuk membacanya setiap maghrib. Yang mana siapa orang yang membaca Ratibul Haddad setiap maghrib, maka dijamin bagi dia itu insyaallah dia itu akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau itu memiliki sir. Apa itu sir? Sir itu adalah rahasia tersendiri di dalam orang tersebut. Sehingga rahasia itu apabila dimiliki orang tersebut maka menjadi istimewa dan tidak diwariskan kecuali kepada orang-orang atau hal-hal yang dipilih oleh orang tersebut. Seperti misalnya presiden misalnya, dia itu memiliki rahasia tersendiri dan tidak ada yang mengetahui rahasia tersebut kecuali orang-orang pilihan. Sehingga ketika kita itu mendapatkan dari orang tersebut maka menjadi istimewa kita. Karena kita mengetahui rahasia dia, kita menjadi istimewa. Ada Imam Al-Haddad, beliau memiliki rahasia. Rahasia beliau taruh kepada anak-anaknya, beliau taruh kepada kitab-kitabnya, dan beliau taruh kepada santri-santrinya. Itu Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dan ada sebagian para ulama itu menaruh rahasianya mereka di dalam kitab-kitab mereka. Seperti siapa? Seperti Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu. Al-Imam An-Nawawi ini, Pak, Bu, beliau itu tidak pernah menikah. Hidupnya itu selalu dihadiahkan kepada ilmu.
sehingga beliau itu sibuk kepada ilmu sampai lupa yang namanya menikah. Kalau misalnya kita ini bukan sibuk kepada ilmu, tapi kita ini ya tetap pikirannya nikah pastinya. Tapi Al-Imam An-Nawawi, beliau itu sibuk kepada ilmu sampai lupa yang namanya nikah. Sampai kerjaannya itu mengkarang, sampai karangan beliau itu kalau misalnya kita ini ada di sini, kemudian ada orang di sana, itu tidak cukup kita itu ketaruhkan daripada karangannya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi saking apanya? Saking banyaknya karangan Al-Imam An-Nawawi. Dan di semua karangan itu, disitulah sir daripada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah, sehingga keberkahan yang kita pelajari daripada kitab Al-Imam An-Nawawi akan kita dapatkan ketika kita mempelajarinya. Bahkan kitab Al-Adhkar ini adalah salah satu kitab yang mana ada salah seorang soleh bermimpi, yang mana orang soleh ini bermimpi ketika di mimpinya itu berada dia itu di dalam perpustakaan yang banyak kitab, banyak pilihan kitab. Ada kitab ini, ada kitab itu, ada kitab membahas tentang fikih, ada membahas kitab tentang tasawuf dan lain sebagainya. Kemudian dilihat itu semua kitab itu adalah kitabnya bercahaya semuanya, masya Allah, bercahaya semua kitab-kitab tersebut. Dan dilihat ada satu kitab yang paling bercahaya di antara kitab-kitab yang lainnya, sehingga seorang ahli, seorang awliya ini, seorang soleh ini penasaran kepada satu kitab yang paling bercahaya, sehingga didekati kitab tersebut, kemudian diambil kitab tersebut, kemudian dilihat bahwasanya di antara kitab-kitab yang bercahaya dan kitab itu adalah yang bercahaya, dilihat bahwasanya kitab itu adalah kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah yang kita baca. Oleh karena kitab ini adalah kitab yang sangat istimewa, kita baca daripada Al-Imam An-Nawawi, sehingga mudah-mudahan keberkahan itu akan kita dapatkan ketika kita itu membaca daripada karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Oleh karena yang penting kita ini mempelajari ilmu agama itu penting, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang muda maupun yang tua. Karena tidak ada tuntunan seseorang belajar itu masih kecil, tidak ada. Walaupun orang itu sudah tua, walaupun orang itu sudah tidak sanggup untuk menuntut ilmu yang seharusnya dia itu istirahat, wajib bagi dia itu untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang itu ilmu itu sudah gampang. Orang buka HP, buka YouTube, hukum tentang ini itu mentu HP, zaman saat ini. Saat ada tentang majelis ilmu agama, orang buka HP itu sudah isinya ilmu semuanya. Kalau misalnya dibuat kebaikan, sayangnya pemuda zaman sekarang itu mereka itu menggunakan HP dengan tanpa ilmu Nabi Muhammad. Mereka melihat daripada hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, mereka menggunakannya dengan hal-hal yang membuat dia itu akan menyesal nanti di masa depannya. Itu yang disayangkan. Padahal kalau misalnya kita ingin membuka tentang ilmu-ilmunya banyak, akan tetapi malasnya kita itu yang menjadikan kita itu tidak mau cinta kepada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena zaman fitnah zaman sekarang ini, zaman yang paling dahsyat, yang mana Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau itu sangat-sangat takut kalau misalnya beliau itu hidup di akhir zaman ini. Bahkan beliau itu setiap harinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau itu dibangkitkan atau dihidupkan sampai zamannya Imam Mahdi. Dan beliau itu ingin menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi ketika berperang. Yang mana Imam Al-Haddad ini, beliau itu adalah seorang aulia besar, bahkan rajanya para aulia, bahkan beliau itu memegang rajanya para aulia paling terlama selama 20 tahun sekian tahun, paling terlama. Sehingga beliau itu adalah orang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Al-Haddad itu setiap harinya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau itu dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi. Yang mana nanti prajuritnya Imam Mahdi itu
semuanya itu berjumlah sebagaimana jumlahnya para anbiya dan para rasul, yaitu 124.000 golongan, 102.004 pasukan. Semuanya adalah para aulia Allah, semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Al-Haddad ini beliau itu mengharap agar beliau itu dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi, agar beliau itu bisa menjadi salah satu golongannya para aulia Allah. Akan tetapi beliau sudah aulia, jadi tawassulnya beliau. Sehingga suatu saat beliau itu mengganti doanya dengan sebuah doa agar beliau itu dimatikan sebelum munculnya Imam Mahdi. Dan doa ini didengar oleh muridnya, sehingga muridnya itu penasaran kepada Imam Al-Haddad, sehingga bertanya kepada beliau, wahai Imam, engkau ini setiap harinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau ini dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi. Akan tetapi kenapa wahai Imam, engkau sekarang telah berubah doamu sehingga engkau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau dimatikan sebelum munculnya Imam Mahdi? Maka beliau mengatakan, iya, aku sebelumnya meminta seperti itu. Akan tetapi ketika aku mentelaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, aku mentelaah tentang kitab-kitab yang dikarang oleh para sholihin, para aulia, maka aku takut ketika aku hidup di akhir zaman tersebut, aku tidak terselamatkan daripada fitnah yang ada di akhir zaman tersebut. Ini Imam Al-Haddad, aulia, orang yang soleh, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, masih merasa takut beliau itu ketika beliau itu ingin hidup di akhir zaman tersebut. Maka bagaimana kita yang kita ilmu tidak punya keimanan yang terobos, yang takwa kita sebelum sempurna para aulia sekalian, maka kita ini adalah orang-orang yang harus benar-benar menjaga diri kita dari fitnah yang ada di akhir zaman. Oleh karenanya yang paling mampu untuk kita selamat diri kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, la yaslimu hina idin minal fitani illa man ahyallaha bil ilm. Seseorang tidak akan selamat daripada fitnah di akhir zaman nanti kecuali orang-orang yang dihidupkan hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan sampai kita benci kepada ilmu, jangan sampai kita benci kepada majelis ilmu agama, jangan sampai kita benci kepada para ulama, jangan sampai karena kehancuran demi kehancuran, bala demi bala, ketika seseorang itu sudah benci kepada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Al-Imam salah satu ulama mengatakan jangan sampai engkau ini menjadi orang yang benci kepada ilmu agama. Bahkan jangan sampai engkau ini mengenal orang yang mana orang itu adalah orang yang cinta kepada, orang yang benci kepada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena mengapa? Karena ilmu ini adalah lentera hati kita semuanya dan cahaya hati kita semuanya. Sehingga ketika kita benci kepada ilmu agama, pada saat itu hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi gelap, sehingga terkeropos keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena mudah-mudahan kita semua di dalam majelis ini yang diasuh oleh Gus Enia ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita berada di dalam tempat ini kecuali kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang akan membahagiakan kita, ilmu yang akan mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menjadikan kita semuanya akan senang nanti di akhirat. Dengan kita akan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Man ta'allama wa amila wa 'allama wa dzalika al-'aziman fi malakutis sama." Siapa orang yang dia itu belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama, dan dia itu mengajarkan ilmu agama tersebut, maka orang ini adalah calon orang yang akan diagungkan nanti di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, yang punya keinginan disampaikan keinginannya, yang sakit disembuhkan, dan insyaallah kita semuanya keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah.
Muhammad ya dzal jalali wal ikram bisna ala dinika Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa